Yap, perkenalkan nama saya Dimas Agustio Algifari dari program studi Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang penyimpangan sosial. Sejak lahir, orang tua kita pasti selalu berupaya supaya kita itu berperilaku sesuai dengan jenis kelamin. Nah, bayi perempuan dan bayi laki-laki itu pastinya dilakukan berbeda. Diberi pakaian berbeda, serta diberi mainan juga yang berbeda. Nah, anak laki-laki itu biasanya diharapkan agar aktif, kasar. Nah, sementara anak perempuan itu biasanya lebih pasif dan lembut. Nah, anak perempuan juga biasanya diberikan mainan yang seperti boneka, eh, alat-alat masak-masakan, nah, dan sebagainya. Berbeda dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu biasanya diberi mainan dalam bentuk perlengkapan perang, persenjataan, mainan, dan hal yang berbau maskulin. Nah, kita bahas mulai dari definisi. Nah, menurut para ahli sosiologi, penyimpangan bukan sesuatu yang melekat dalam bentuk perilaku, melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Nah, definisi tersebut bersumber pada kelompok yang berkuasa, juga dapat disebut sebagai konstruksi sosial. Nah, konstruksi sosial yang dibangun masyarakat untuk mendefinisikan suatu hal yang ada di masyarakat yang akan menjadi fakta sosial dan kemudian akan diterima oleh semua anggota masyarakat. Nah, kita akan bahas contohnya. Nah, di sini kita akan mengambil tentang kita ambil contoh seorang perempuan menanggalkan pakaiannya di hadapan mahasiswa dalam mata perkuliahan sosiologi. Justru itu dianggap sebagai penyimpangan, tapi berbeda ceritanya kalau seorang model studio lukis yang menanggalkan pakaiannya dalam melukis anatomi tubuh manusia. Nah, untuk dalam kasus itu dimaklumkan dan diwajarkan karena memang seharusnya begitu. Nah, lanjutnya ada contoh memakai pakaian renang saat pesta pernikahan. Nah, justru itu kan hal yang nyeleneh. Kayak kenapa gitu pakai pakai pakaian renang di saat pesta pernikahan. Beda ceritanya kalau kita menggunakan pakaian renang di saat memang ada kegiatan renang di kolam renang. Jadi contoh-contoh ini intinya itu menempatkan porsi-porsinya. Nah, begitu. Meskipun kadang masyarakat udah berusaha untuk memberikan apa yang seharusnya ada di masyarakat itu, tetapi ada juga beberapa anggota, pasti ada juga yang menyimpang. Kita pasti akan jumpa anak perempuan yang berperilaku seperti anak laki-laki atau yang sering disebut tomboy, bergaul dengan anak laki-laki, bermain dengan permainan yang jantan. Nah, begitu juga sebaliknya, ada juga laki-laki yang bertingkah seperti perempuan, anak yang lemah lembut, bicara seperti anak perempuan, bermain dengan anak perempuan, atau biasa disebut dengan sisi atau kalau saya nyebutnya biasanya lekong. Nah, tentang teori penyimpangan sosial. Mengapa orang melakukan penyimpangan? Dalam sosiologi dikenal berbagai teori sosiologi untuk menjelaskan mengapa penyimpangan tersebut bisa terjadi. Teori sosiologi tentang penyimpangan sosial ini muncul atas kajian dan hasil penelitian dan observasi terkait penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat. Teori tersebut dapat dijadikan sebagai bahan analisis terkait penyebab kemunculan fenomena penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, mari kita bahas tentang teori-teori tentang penyimpangan sosial. Yang pertama ada differential association. Teori dari Edwin H. Sutherland. Penyimpangan bersumber pada diferensial asosiasi atau pergaulan yang berbeda. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya atau cultural transmission. Melalui proses belajar ini, seseorang mempelajari suatu devian subkultur, suatu subkebudayaan menyimpang. Contohnya proses menghisap ganja. Proses ini hanya diajarkan kepada subkebudayaan yang menyimpang yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Namun,
anggota masyarakat lain juga mengikuti dan belajar melakukannya. Nah, selanjutnya ada teori konflik Karl Marx. Teori ini lebih menekankan tentang bentuk penyimpangan berupa tindakan kriminal. Marx mengungkapkan bahwa kejahatan terkait erat dengan kapitalisme. Nah, menurut pandangan ini, apa yang merupakan perilaku menyimpang itu disebabkan adanya kesenjangan antar kelas. Contohnya, seseorang melakukan tindakan kriminal atau perampokan dikarenakan sudah tidak ada lagi duit, sudah tidak ada lagi uang untuk menghidupi hidupnya. Nah, merampok orang kaya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya teori dari Robert Camerton. Menurut Robert Camerton, penyimpangan sosial muncul karena ada disfungsi struktur sosial. Struktur sosial yang tidak bekerja dengan baik ini atau disebut dengan disfungsi. Nah, tidak hanya menghasilkan tentang perilaku konformis, tetapi juga menghasilkan pula perilaku menyimpang. Nah, contohnya seorang anak yang melakukan pencurian akibat tidak adanya sosialisasi di lingkungan yang di sekitarnya. Nah, teori selanjutnya, teori labeling dari Edwin M. Lemert. Menurut Lemert, seseorang menjadi menyimpang karena adanya cap atau labeling dari orang-orang masyarakat di sekitarnya. Nah, contohnya itu seperti ya dia melakukan dia melakukan tindakan pencurian atau kriminal. Nah, lalu dicap sebagai seorang yang berbuat kriminal oleh lingkungan sekitarnya dan dirinya itu menganggap bahwa dia memang seorang kriminal dan menjadikan itu diri dia, dan dia menganggap itulah yang tercap masyarakat dan kepada dia, dan dia terus-terusan melakukan itu. Nah, kita sudah sampai di akhir materi. Terima kasih sudah menyimak. Sekian, terima kasih.